Ibu-ibu yang saya hormati, karena guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sama-sama kita mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarramah Ustazah Haji Abdul Fanda Besar Matsudi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Nur Hasan beserta Ibu Guru Haja Hindun, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya. Rumah yang digunakan untuk pengajian ini ngalir pahalanya kepada beliau berdua dan semua anak keturunannya menjadi dzurriyyah thayyibah. Yang terhormat Ustaz Dr. Anas Haji Bunyamin, mudah-mudahan beliau biar sehat, Ustazah Hineng, Ibu Mama beserta Ibu Ika dan keluarga yang lain. Yang terhormat Ibu Haji Eti, Ibu Haji Oom dan para pengurus. Yang terhormat Ibu Haji Wada'ah, Ibu Rodia, Ibu Khadijah dan para orang tua, Ma'ate, semua yang hadir, Ibu RT, Ibu RW, ibu-ibu hadirat dan Ibu Haji Sumarsi yang menyempatkan hadir walaupun dia kurang sehat, udah uzur. Mudah-mudahan langkahnya menuju tempat ini menjadi obat bagi penyakit beliau sehingga besok Ramadan bisa puasa dengan sempurna. Alhamdulillah hari ini tanggal 20 bulan Sya'ban 1446 Hijriah kita bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan urusan keluarga untuk mengkaji dan belajar ilmu demi kesempurnaan ibadah puasa kita yang akan datang. Sholawat salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Ramadan secara bahasa artinya pembakaran. Apa yang dibakar oleh Ramadan? Dosa dan kesalahan bagi orang yang mengisi ibadah Ramadan dengan puasa disertai ikhlas dan iman karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun Ramadan artinya pembakaran, kalau nggak puasa nggak ada yang dibakar dosanya. Orangnya yang akan dibakar oleh Allah. Makanya beruntung kita ibu-ibu menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata hukama, Ramadan itu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan dari tanggal 1 sampai 10, ini bukan hadis tapi hukama. 1 sampai 10 penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Karena 1 sampai 10 adalah hari-hari rahmat, maka yang sholat juga masih ramai, yang puasa masih banyak, warteg belum ada kaki yang kelihatan. Kalau udah tanggal 11 ke atas kaki udah nongol, rokok udah mulai ngebul di mana-mana. Makanya karena harinya rahmat, ibarat pertandingan ini baru babak penyisihan. Pesertanya masih penuh, penontonnya masih banyak. Orang yang nggak biasa sholat aja awal puasa sholat, yang nggak kuat puasa diusahakan puasa. Padahal kalau dia ngaku jadi orang Islam, nggak ada istilah nggak kuat puasa. Karena puasa nggak mematikan, puasa itu menyehatkan, puasa itu menyemangatkan,
Tapi kenapa kita di bulan puasa majlis-majlis taklim ditutup padahal pahalanya besar? Satu, supaya konsentrasi mengisi Ramadan dengan sendiri, nggak ketemu temen, nggak ketemu orang, otomatis jarang ngomong, jarang ngobrol, jarang ngerumpi, jarang gosip. Kalau ketemu ada aja yang ngomongin. Kita udah kalem banget, yang atuh nyolek mulu. Ujung-ujungnya kita nyautin, udah kita lagi puasa. Emang lu doang puasa, gue juga puasa. Lah nyolot dia, Bu. Padahal kalau kita lagi puasa, jangan banyak-banyak ngomong. Karena kata Rasul dalam hadis yang artinya, Allah tidak membutuhkan kepada orang yang tidak makan dan minum di siang hari kalau dia tidak bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ngomong nggak berguna, tetap aja diomongin. Pergi nggak berguna, tetap aja dipergiin. Nah, Allah tuh nggak butuh sama puasa yang kayak gitu. Makanya kata Rasul diperkuat dengan hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islam seseorang adalah mereka yang bisa meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Sholat manfaat, tadarus Al-Quran manfaat, bebenah rumah manfaat, beresin lemari manfaat, bersihin sabang-sabang ada di atas, sawang-sawang yang ada di atas manfaat nggak? Manfaat. Kita kan kalau bulan puasa ada aja yang digeser, hordeng lah diturunin, dicuci, spray lah diganti, posisi tempat tidur lah diputer, lemari diputer. Itu kerjaan saya tuh. Saya bener-bener banget tuh puter-puter posisi. Lemari diputer, tempat tidur diputer posisi. Kenapa? Biar nggak jemu. Yang kotor dipoles-poles dikit. Bukan karena mau lebaran, baru sempat. Kemarin juga gak sempat. Ada yang dikerjain. Supaya apa? Ngabisin waktu yang bermanfaat. Sambil kita baca doa, habis capek tiduran. Nah, kalau mau tidur jangan habis sholat subuh, makruh. Ini banyak banget nih bulan puasa yang tidur habis sholat subuh. Alasannya ngantuk dari jam 2 kagak tidur. Nah, jangan, makruh, Bu. Kalau mau tidur nanti jam 11. Walaupun udah ini mata udah ngelenggut kayak gini, jangan diperturutkan. Entar tidur jam 11, tidurnya tidur tempat tidur. Namanya qailulah. Namanya qailulah, dapat pahala, Bu. Niatnya persiapan untuk bangun malam nanti biar nggak ngantuk. Bukan cuma di bulan Ramadan, hari-hari yang lain juga qailulah hukumnya sunnah. Saya tahu hukumnya, Bu, tapi saya jarang tidur siang karena lagi di jalanan. Tapi kadang-kadang kalau udah selesai ngajar, jam 11 sudah selesai, udah mau menuju ke tempat yang berikutnya, saya tiduran juga. Sandaran aja di mobil, kakinya diangkat ke atas, kakinya diangkat aja ke dashboard kecil kan, nah, biar istirahatnya bagus. Tak bilang sama supir tuh jangan nengok, Bi, gue lagi tiduran. Iya. Kan orang tidur itu jelek banget, Bu. Kadang-kadang mana, kadang-kadang ngiler, ada aja. Secakep-cakepnya orang tidur. Oh, pakai masker, nyesek, mati ntar. Nggak aja tidur pakai masker. Jangan tidur itu bajunya aja nggak boleh sempit, Bu. Harus yang longgar. Kacamata buka kalau tidur. Bajunya yang longgar. Itu makanya daster longgar-longgar. Daster ibu ada yang sempit. Nah, longgar semuanya. Yang paling enak daster itu batik. Tapi batiknya yang adem. Kalau batik yang kasar juga gatel juga kali. Saya pun kalau cari baju tidur itu ke toko tertentu, mereknya juga tertentu. Kalau nggak ada nggak enak dipakai. Kadang-kadang ukurannya juga nggak pas. Ininya pokoknya nggak nyaman aja.
Orangnya emang agak gelit, cari sekali beli 6, banyak belinya. Hah? Sekalian biar nggak mundar mandir. Karena untuk tidur tuh harus oh enggak, kalau nggak nyesek Bu. Tidurnya madep kanan, hukumnya sunnah. Terakhir walaupun tidur siang bilang Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Udah serahin sama Allah. Jadi tidur siang itu bukan habis sholat subuh. Ini yang nggak boleh tidur, yang hukumnya makruh habis sholat subuh, habis sholat asar, habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib sampai isya makruh tuh tidur. Hah? Kalau bang nggak tidur nggak apa-apa, cuman jangan pules. Saya mah gua joong pelor, kalau udah nempel molor aja udah. Terus saya tidurnya gampang kan Bu, makanya saya fresh terus kan, karena kalau tidur gampang dia. Tidur jam 9, mendusin setengah 3, pengen kencing aja dia, oh setengah 3, kadang-kadang jam 2, tidur jam 9. Nggak usah pakai beker, nggak usah pakai HP, norak. Kayak anak kecil tuh belajar bangun itu. Kalau udah tua-tua begini pakai rasa, atau diniatin, ya Allah, tolong bangunin ntar saya setengah 3 mau berhadapan dengan Engkau. Itu penting. Jadi tidur yang nggak boleh nih, yang makruh, habis sholat subuh, habis sholat asar, habis sholat maghrib sampai maka yang paling tepat dari maghrib, antara maghrib dan isya itu namanya intizarus sholah ila sholah. Intizarus sholah ila sholah itu salah satu cara untuk menghapus dosa yang lalu dan mengangkat derajat ke depan. Amin nggak Pak? Amin. Hari terakhir nih ketemu. Iya. Mate harusnya di mate duluan, amin. Orang belakang amin. Ya. Jadi intizarus shalah ila shalah, menunggu dari satu waktu ke waktu yang lain, itu salah satu sunnah Rasul yang akan mengakibatkan diangkat derajat dan diampuni dosa. Yang paling gampang kalau saya pakai baca Fatihah, itu yang surah Al-Munjiat. Baca Fatihah, baca Yasin, Waqiah, Dukhon, Tabarok, Inna A'tayna, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Falaq, An-Nas. Itu 10 menit lagi isya tuh. Karena udah pegel nih pinggang, bangun dah. Jangan duduk terus, cepet bongkok ntar. Bangun, cari air putih, minum yang hangat. Habis itu ngapain lagi ya? Lihat aja ada buah-buah, ada apa aja. Atau nggak pengen apa-apa, duduk aja melonjol dah. Sambil nungguin isya. Ntar juga Allahu Akbar, Alhamdulillah. Baru mukamu kena. Siap-siap nonton TV dulu ya, lihat. Lagi ada tagar, kabur aja dulu. Ada lagi tagar sekarang, apa itu, Indonesia gelap. Ini kerjaan mahasiswa semua nih. Mahasiswa sekarang lagi pada demo. Dia takut UKT-nya naik, padahal nggak naik. Nggak naik, itu ada provokator itu. Nggak naik UKT, uang kuliah dasar nggak naik. Gaji guru nggak turun, gaji karyawan nggak turun. Cuma kan orang nggak semuanya demen. Kalau kita mah demen nggak, benci nggak, yang penting diurusin, bodo amat dah. Nggak usah ikut-ikutan. Ibu punya anak-anak mahasiswa, jangan ikut, nggak usah. Udah kuliah aja. Kalau ketangkep siapa yang mengurus ya? Kuliah jadi terganggu, orang tua jadi kepikiran. Itu sih biasanya yang pinter-pinter ada tujuan ntar. Kalau udah suka demo begitu dikenal, jadi pejabat ntar tuh. Dia kayak si Sujatmiko. Sekarang jadi wakil menteri. Budiman Sujatmiko. Sekarang jadi wakil menteri. Dulu biangnya itu tuh. Demo mahasiswa. Itu yang si jadi wakil menteri tenaga kerja tuh. Biang demo tuh. Yang itu wakil menteri tenaga kerja.
si Noel. Oh iya. Immanuel. Immanuel. Ya. Itu juga biangnya demo itu. Sekarang jadi wakil menteri. Jadi ada juga tuh niatnya kayak gitu tuh, bocah-bocah tuh. Bukan yang kerocok-kerocoknya, yang kepalanya Bu, yang kerocoknya sih ditembak doang. Yang biang-biangnya sih nggak kena dia pinter. Nah, yang ikut tuh, yang besok kagak jadi apa-apa tuh, jadi pecundang doang. Itu temen gue tuh dulu, kagak jadi dia. Jadi anak ibu kalau mau demo, lu jadi apa ntar? Kalau cuma demo doang rugi. Nah, terus Indonesia gelap lah. Jalan aja musim hujan. Indonesia gelap, terus kabur dulu aja. Itu tagarnya lagi rame tuh Bu. Saya sih tahunya di TV aja, orang saya nonton TV mulu. Tapi bukan nonton si drama. Bukan Korea, saya kagak denger. Si itu tuh kisah nyata spesial. Ya ilah. Kalau kagak mertua jahat pakai itu baju hitam ya. Suka nonton saya lihat bentar. Tapi kayaknya setiap judul itu mulu ya. Setiap judul itu. Pokoknya ceritanya itu juga, mertuanya juga, mantunya selingkuh. Entar ujung-ujungnya ada orang pakai baju hitam. Hampir semua judul tuh orang baju hitam. Ya ini juga kan iseng Bu, sendirian di rumah, yang diajak ngobrol kagak ada, mau ngapa-ngapain nggak ada. Saya medsos juga nggak bisa, sengaja nggak bisa biar nggak sibuk. Ya udah, satu-satunya kutak-atik TV aja dah. Tahu deh ada berita ini berita itu. Jadi ibu, kalau pengen diangkat derajat, diampuni dosa, belajar nungguin dari satu sholat ke waktu sholat yang lain. Itu harus punya keseriusan, punya kesungguhan, baru bisa. Kalau nggak serius, nggak sungguh-sungguh, aduh pegel banget pinggang. Padahal nonton TV juga lama, baca WA juga. Kok itu bilang lama? Kalau yang itu lama berasa karena setan godain. Kalau baca WA, baca status temen, setan nemenin dia kok, terusin kok. Nah, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah. Salah satu keberkahan Ramadan kita rasakan ibu-ibu, gaji nggak naik, pekerjaan itu juga, tapi bisa bikin kolak, bisa beli korma, bisa beli baju anak, bisa pulang kampung. Dari mana tuh? Dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kamu turunkan berkah dari langit, kami keluarkan berkah dari bumi. Syaratnya iman tidak bercampur syirik dan bekerja amal soleh, tidak riya, maka Allah turunkan keberkahan. Yang terakhir, di 2/3 terakhir Ashrul Awakhir, Nabi dan keluarganya selalu menghidupkan hari-hari itu dengan itikaf di masjid, kemudian mengulang-ulang kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu Nabi wasiatkan kepada istrinya Siti Aisyah, wahai Aisyah, banyakkanlah kalimat minta maaf kepada Allah, karena di ujung waktu Ramadan itu wa akhiruhu itkun minan nar, akhir Ramadan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita memperoleh rahmat, memperoleh ampunan, bebas dari sentuhan api neraka, neraka dunia yang hidupnya susah tanpa ada jalan keluar, dan kesenangan akhirat namanya surga melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat hari ini. Kita pertemuan terakhir menjelang Ramadan. Jangan lupa bulan Ramadan isi dengan segala sesuatu yang bawa manfaat. Hatamkan Al-Quran, sholat qiyamul lail tiap hari. Jangan banyak-banyak membuang waktu yang tidak berguna. Dan insya Allah nanti bulan Syawal
kita puasa sunnah disuruhnya 6 hari, tapi kalau belum biasa sehari juga boleh. Yang penting nyobain. Jangan alasan lagi banyak tamu, berapa ribu sih tamunya, urusin kalau tamu udah nggak ada, atau jangan terima tamu dulu sebelum puasa. Kayak saya di aja menerima tamunya setelah puasa. Kan puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke 8 baru 5 tamu. Dan saya tuh hari kedua sampai hari ke-7 di luar tuh lagi pergi, tapi tetap puasa. Anak-anak bilang, "Bang, udah nggak usah puasa." Lah kalau besok mati gimana? Kan katanya nggak harus, nggak apa-apa. Mama tahu hukumnya jauh lebih bagus buka daripada puasa. Tapi karena umurnya udah segini, kalau ditunda khawatir keburu ajal menjemput, jadi nggak puasa. Jadi walaupun kemana juga saya puasa. Mereka makan, saya nunggu aja di musola, sholat. Jadi nggak enak, masing-masing aja. Mama juga semuda kamu dulu nggak puasa sama. Udah tua sekarang, udah 68, dikit lagi mati masih nggak puasa aja. Saya daripada nggak puasa lebih baik nggak pergi kemana-mana. Saya tawarin anak, kalau mama nggak boleh puasa, berarti aneh mager. Dia di rumah, kamu pergi. Oh nggak deh, ikut aja, ikut puasa deh, puasa. Nggak pakai ngambek. Ya apa haknya dia dilarang? Saya juga tahu bu dalilnya. Tidak ada kebaikan berpuasa sunnah bagi orang yang sedang musafir. Tapi kenapa saya bilang nggak apa-apa, terserah Allah aja. Yang penting saya udah ngerjain. Baiknya seberapa serahin aja sama Allah. Khawatirnya kalau kita ninggalin, besoknya meninggal kita nyesel. Bekalnya kan bukan duit ke akhirat, bekalnya ibadah. Jadi ibu yang mau pulang kampung, pulanglah dengan baik. Teman-teman yang nggak pulang kampung jangan biasain mesen oleh-oleh. Ini dia ulang-ulang nih ngomong nih. Jangan lupa ya oleh-oleh, nggak usah bikin susah orang. Bikin susah orang bu. Terus dia pulang, nggak boleh bercanda kayak gitu, ceramitan tuh. Boleh? Nah, nggak boleh. Itu bukan bahasa bercanda, itu bahasa serius. Bagi orang yang punya hati bu, dipesen oleh-oleh sama temen, mikirin loh. Ya iya. Ya belum beliin dia, bikin repot nggak tuh? Udah jangan suka bikin repot orang. Orang pulang deh, mana oleh-olehnya? Lu nggak bekelin kagak lu minta. Jangan. Ini saya lagi galakin di semua majlis talim yang tempat saya ngajar. Saya bilang jangan suka minta oleh-oleh, jangan suka lagi oleh-oleh. Kenapa? Bikin repot orang lain, harga diri kita turun juga bu. Kan minta hina. Kalau minta untuk pribadi, oleh-oleh untuk pribadi bukan? Udah nggak usah minta. Kalau kita orang baik bu, nggak usah diminta, orang ingat. Kita orang baik nih, ada perhatian. Nah, pokoknya kemana-mana ada aja tuh yang bawa. Dia nggak mesen, dia nggak tahu kita pergi. Pas ketemu kasih aja. Dari siapa nih? Saya kalau dia pulang, siapa yang ngasih Sanjay nih? Ini punya orang Padang nih, tapi siapa ya? Nggak tahu dia. Dikirimin sama orang, kasih ke Almangkiro. Siapa sih yang ngasih ginian? Ini punya Padang nih. Ada kacang kipang, ada kipang kacang, ada Sanjay. Ini punya Bukit Tinggi. Saya kan orang awak, suaminya. Itu ciri khas. Tahu siapa sih? Nggak tahu katanya dari siapa, kata si Sumi. Orang nganterin bu, siapa sih? Lah, tolong dia. Saya kagak mesen sama dia. Saya nggak minta, dikasih aja. Kalau mesen, kalau minta, dia pusing. Dikasih, alhamdulillah. Jadi dikasih ambil, minta aja. Ya kita kumpulin jariah. Kalau masih punya duit, kalau nggak punya nggak usah. Jangan dulu tuh jariah mulu di kemarin. Jadi Murabiah 100, alhamdulillah jazakallah. Nah habis duitnya nih. Baju Om 40, Mama 50 jazakallah. Ibu Haji Yati 50, Ate 50. Nah dia 50. Nanti 50 dari baju ikan 100. Sekarang bilang saya bilang naik, makasih Baten 50. Saya nunggu THR dulu.
Umar, ya Pak Jimar, kasih. Ya. 1 juta Pak Jimar, pahalanya untuk Bu Haji Matia, Bapak Sudiharjo, Bapak Haji Jamil, Ibu Sri, Ngati-Hati, dan untuk ahli kubur semuanya dari Ibu Mar untuk bangunan Al-Najah sebanyak 1 juta rupiah. Jazakumullah. Eduun makuluh jazakumullah. Dari yang dulu. Bunah makuluh jazakumullah. Lagi kenapa sih makan dulu? Janganlah, saya nggak mau diri sendiri. Baca Fatihah udah ada berapa? 8 nanti 50 ya. Dari 900 jazakallah khairan jazaa. Mudah-mudahan Allah terima pahalanya dan sampai kepada niat masing-masing. Jariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf Ibu Mama, Ibu Ika, Bu Haji Ustazah Neng, semua keluarga, mohon maaf saya sering merepotkan. Bu Haji Eti, Bu Haji Om, semuanya yang suka pada ngurusin. Mudah-mudahan biar barokah. Bu Haji Wadaah juga makasih kepada semua jamaah. Setiap saya hadir, Ibu pasti ada, sehingga kehadiran Ibu membawa makna bagi saya, bisa berbagi ilmu walaupun sedikit. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan manfaat, hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Siapa yang mengambil ini keranjangnya Bu Haji almarhum? Tolongin kasih ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.